Chapter 3389, Jangan khawatir Tuan Muda Bauer, kata Ruby Murai sambil tersenyum. Saudaraku sudah menyewa pengarang untuk orang lain dan membuat penawaran palsu untuk melipat gandakan harga properti tahap pertama. Berdasarkan perkembangan saat ini, nilai tanah kita setidaknya $14.000 untuk setiap 10 kaki persegi. Dan karena Floatwell merupakan pusat bisnis dan politik di bagian tenggara negara H, kita pasti bisa menaikkan harga jauh lebih tinggi. Lagi pula lokasi tanah yang kamu pilih itu sangat strategis. Di belakangnya terdapat gunung suci dan di depannya ada danau suci. Pemandangan yang indah dan perluasan distrik tidak akan dapat ditemukan di tempat lain di Floatwell. Setelah mendengar kata-kata Ruby, Joseph Bauer mengangguk dengan ringan. Betul, awasi perkembangannya untukku, kita akan bersembunyi untuk saat ini. Kita akan membicarakan hal lainnya setelah penjualan nantinya. Joseph harus mengawasi dengan benar proyek real estate-nya. Dia telah menggunakan setengah dari dananya untuk ini, akan tetapi, dia bisa melipat gandakan uang itu, jika dia berhasil menjual semua propertinya. Dan jika dia berhasil membuat distrik baru untuk toko-toko terkemuka, orang-orang itu pasti akan berpegang teguh pada Joseph untuk menghargai properti mereka. Pada akhirnya, mereka pasti akan mendukung Joseph. Joseph sangat senang dengan pengaturan itu, dia dengan hati-hati telah merencanakan semuanya, menjual properti yang dia miliki kepada 10 keluarga teratas, pada tahap pertama dengan harga murah. Tetapi setelah melihat bahwa investasinya dibayar kembali, dia jelas semakin bersemangat. Joseph memikirkan hal lain, dia kemudian mengeluarkan ponselnya lalu melemparkannya ke arah Ruby. Apa pendapatmu tentang ini? Ruby melihat ke layar ponsel dan langsung membeku. Harvey York berpartisipasi dalam konferensi Longman. Apa yang dia coba lakukan? Dia juga memenuhi syarat untuk kualifikasi provinsi. Kelompok tetua Longman akan bertanggung jawab atas kualifikasi provinsi, tidak ada yang bisa mencurangi tanpa mereka sadari. Joseph menyipitkan matanya, jika dugaanku tepat, seseorang pasti sudah memberitahunya tentang ini. Bagaimanapun, pemenang konferensi Longman akan berhak mengambil posisi sebagai penguasa Longman. Sederhananya, dia pasti sudah tahu tentang keadaan Samuel Bauer. Ruby mengerutkan kening, ini buruk Tuan Muda Bauer. Jika dia menang, kamu akan memiliki lebih banyak pesaing. Kompetisi, Joseph dengan tenang tersenyum, dia tidak akan mampu. Tapi jika dia benar-benar memenangkan konferensi Longman, dia pasti akan membuat lebih banyak masalah padaku di masa depan. Itu sebabnya, akan lebih baik jika dia dikeluarkan lebih awal. Ruby dengan ringan mengangguk sebelum dia memutar nomor di teleponnya. Kita masih memiliki kesempatan Tuan Muda Bauer. Harvey telah membunuh Freddy Garcia tadi malam. Ansel Torres sedang menangani situasi untuknya, tetapi itu tidak akan berakhir dengan mudah karena kuil surgawi dan Dewan Bisnis Barata terlibat. Chapter 3390, oh, dia bahkan berani membunuh orang seperti itu. Jika ingatanku benar, Freddy Garcia adalah murid terakhir dari Cody Garcia. Joseph Bauer sangat terkejut kejadian itu. Dia telah mengawasi Harvey York untuk sementara waktu, tetapi dia tidak menyangka bahwa Harvey sebenarnya sudah sejauh ini. Ruby Murai mengangguk. Itu benar, beredar kabar bahwa Cody sudah meninggalkan Istana Emas dan akan tiba di Floatwell sore ini. Dia akan menemui Frankie Garcia, salah satu muridnya. Kelatik Garcia juga ikut bersamanya beserta sekelompok ahli. Sederhananya, Cody menyiapkan orang-orangnya untuk membalas dendam pada Harvey. Joseph memikirkan situasinya beberapa saat. Apakah pembunuhan itu memiliki bukti yang dapat mengarah pada Harvey? Belum ada untuk saat ini, tetapi beberapa orang India telah melihat wajahnya saat dia melakukannya. Tidak ada bukti lain, tetapi Mandy Zimmer juga berada di rumah sakit yang sama dengan tempat terjadinya pembunuhan. Polisi tidak memiliki cukup bukti untuk mengambil tindakan kepada Harvey untuk saat ini. Tapi, di titik ini, cukup bagi orang India untuk membalas dendam. Ruby menunjukkan ekspresi lucu di wajahnya, tiba-tiba Joseph membeku. Kesempatan yang luar biasa, aku selalu bertanya bagaimana aku akan menyingkirkan lalat sialan itu. Aku tidak menyangka bahwa kesempatan itu tiba-tiba datang dengan sendirinya. Menarik Tuan Muda Bauer, apakah kita benar-benar akan berbuat sesuatu terkait ini? Tanya Ruby pelan. Bukankah Anda ingin agar kita berhati-hati karena penjualan properti Anda? Tentu saja, Joseph tersenyum, tapi terkadang tidak masalah jika hanya kita mengipasi sedikit apinya. Kirim seseorang ke Cody Garcia, hibur dia, dan katakan padanya bahwa mereka akan selalu menjadi teman baik kita. Dan kita pasti akan memberi mereka pernyataan yang adil tentang ini. Untuk itu, beritahu mereka agar menghormatiku, dan jauhkan Mandy dari masalah ini. Tidak masalah apakah Harvey terlibat dalam pembunuhan itu atau tidak. Mandy adalah milikku, tentu saja, beritahu mereka untuk tidak mengancam Harvey dengan nyawa Mandy. Jika mereka melakukan itu, aku bukan hanya akan memutuskan hubungan dengan mereka, tetapi aku bahkan akan menghukum mereka. Ruby hanya tersenyum. Aku mengerti, aku akan menyampaikan pesan Anda pada Cody Garcia. Mereka sendiri yang akan memutuskan apakah mereka ingin mendengarkan atau tidak. Haruskah aku meminta seseorang untuk menulis pemberitahuan untuk kecaman mereka juga? Mungkin buruk jika kita terburu-buru. Joseph menatap Ruby dengan kesal. Sudah aku bilang Ruby, kita tidak bisa menulis sesuatu seperti ini sebelumnya. Kita hanya bisa mengekspresikan diri kita jika kita melakukannya di tempat. Kita di sini bukan untuk meminta dukungan, kita hanya mencoba mengutuk keluarga korban yang tidak bersalah. Kita tidak bisa menunjukkan perasaan kita kepada mereka,
jika kita hanya menuliskan semuanya. Ruby tersenyum dan mengangguk. Aku mengerti, aku akan mengatur semuanya segera kalau begitu. Chapter 3391, ketika Joseph Bauer memikirkan bagaimana cara mengipasi api agar lebih besar. Di keesokan harinya, Harvey York membawa sarapan ke rumah sakit rakyat Floodwell. Setelah naik lift dan melewati beberapa aula di bagian rawat inap lantai atas, sepertinya Harvey sudah cukup mengenal tempat itu. Mandy Zimmer terlihat sedikit mengernyit ketika Harvey sampai di ruangannya. Bau samar tercium di udara, baunya tidak seperti wewangian khas melainkan seperti aroma kayu. Harvey bisa mencium aroma tersebut sepanjang perjalanannya ke sini. Dia tidak bisa membantu tetapi dia tetap berhati-hati karena itu. Setelah memikirkan situasinya sejenak, dia kemudian mengirim pesan sebelum memasuki kamar perawatan Mandy. Beberapa murid penegakan hukum Longman terlihat di dalam ruangan, mereka bertanggung jawab atas keselamatan Mandy. Mereka dengan hormat menyambut Harvey di dalam karena mereka tahu siapa dia. Seperti biasanya, Harvey dengan santai menyerahkan cek kepada Lillian Yates bahkan sebelum dia bisa berdiri. Setelah itu, dia segera berjalan ke arah Mandy. Mandy hampir pulih sepenuhnya, sudah tidak ada luka lain yang terlihat kecuali beberapa luka memar di wajahnya. Dalam beberapa hari, dia akan segera mengangani kembali Hudson Corporation. Sudah berhari-hari, kamu pasti sudah bosan tinggal di sini. Harvey menyuapi Mandy makanan yang dia bawa seraya menyunggingkan senyum hangat padanya. Mandy yang menatap keluar jendela segera menatap Harvey kembali. Tidak masalah, aku hanya merasa seperti mulai berkarat setelah berbaring sepanjang hari. Bagus jika Cynthia cepat belajar, aku tidak terlalu mengkhawatirkannya. Sesekali, aku memberinya beberapa petunjuk di telepon. Mandy menoleh ke samping, memperlihatkan lekuk indah di lehernya, wajahnya terlihat cemas. Tapi bagaimanapun dia masih belum berpengalaman, dia mungkin akan menyinggung seseorang secara tidak sengaja ketika berbisnis. Harvey tersenyum, dia anak yang lincah, pertarungannya masih di lingkaran hiburan, cepat atau lambat, kamu pasti akan berbisnis kembali. Jika dia menyinggung seseorang, kamu pasti akan berada di sana untuk membereskan kekacauan yang dia buat. Wajah Mandy memerah setelah mendengar perkataan Harvey. Dia merasa Harvey lebih santai setelah perceraian mereka. Dia sengaja menunjukkan sedikit ekspresi sombong di wajahnya. Kamu membuatku merasa jijik membicarakan hal ini di pagi hari. Aku tidak ingin makan lagi. Harvey hanya tersenyum. Tapi kamu harus kemari, biarkan aku menyuapimu. Harvey membuka bungkusan itu lalu menyendok makanan. Mandy dengan malu-malu tersenyum sebelum menggigitnya. Itu adalah pemandangan yang langka bagi keduanya untuk memiliki waktu seperti itu. Tak terasa, semua makanan dihabiskan Mandy saat mereka mengobrol dengan gembira. Tok, 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 seseorang mengetuk pintu dari sisi lain. Seorang murid dari penegakan hukum Longman mengucapkan beberapa patah kata sebelum dia membiarkan seorang dokter kurus masuk. Harvey menyipitkan mata ke arah dokter ketika mencium bau samar pada dirinya. Dokter sama sekali tidak mengabaikan Harvey dan bertanya, apakah keluarga pasien sudah datang? Pastikan untuk membayar biayanya di kasir atau kami harus berhenti memberinya obat. Harvey segera berdiri, benar, aku akan membahasnya sekarang. Harvey segera meninggalkan ruangan setelah itu, dokter menunjukkan tatapan dingin begitu dia melihat Harvey pergi. Chapter 3392, Puff Puff Puff, dokter segera melambaikan tangannya, beberapa jarum perak, terbang tepat ke arah murid penegakan Longman, mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Para murid jatuh ke lantai tanpa mengeluarkan suara, mereka tidak menyangka akan diserang tiba-tiba seperti itu. Dokter kemudian berbalik dan memelototi Mandy dengan dingin, senyum Mandy berganti dengan tatapan tegas. Siapa kamu? Kurasa aku tidak mengenalmu. Mengapa datang untuk membunuhku ketika kita tidak memiliki dendam satu sama lain? Jika kamu kesini untuk tambang emas, tidak akan ada gunanya, bahkan jika kamu membunuhku. Dokter itu kemudian melepaskan masker di wajahnya memperlihatkan wajahnya yang cantik. Dia kemudian tersenyum tipis lalu berkata, jangan khawatir Nona Zimmer, aku tidak akan membunuhmu. Lagi pula, itu tidak baik untuk kami tidak ingin ada masalah yang tidak diperlukan. Tapi aku khawatir kamu harus ikut denganku, kamu akan menjadi alat tawar-menawar kami. Dokter menunjukkan tatapan jauh, tentu saja, kamu tidak seharusnya menyalahkanku karena aku tidak bersikap ramah padamu. Salahkan mantan suamimu untuk itu, dialah yang telah membunuh saudara tiri laki-lakiku. Mandy berhenti dan membeku di tempat, Harvey membunuh saudaramu, dia secara naluriah bertanya. Kamu orang India, kamu adik Freddy Garcia. Secara alami, Mandy sedikit tahu apa yang dipikirkan semua orang, meski dia terjebak di kamar perawatan itu, dia masih memiliki informasi tentang dunia luar. Dia juga tahu betul tentang kematian Freddy. Kamu sepertinya bukan wanita biasa. Dokter itu kemudian bertepuk tangan dengan senyuman tipis di bibirnya. Biarkan aku memperkenalkan diriku, aku adalah Warren Garcia. Freddy adalah saudara laki-lakiku dari ibu yang berbeda, hubungan kami biasa-biasa saja. Tapi bagaimanapun dia tetap keluargaku, jadi wajar bagiku untuk membalas dendam kan? Mandy menunjukkan penghinaan di wajahnya, jika kamu benar-benar akan membalas dendam, lalu kenapa kamu tidak langsung saja pada Harvey, kenapa kamu membiarkannya pergi? Pada akhirnya, kalian hanya takut pada seseorang yang berada di luar kemampuan kalian. Kamu ingin menekan Harvey dengan wanita sepertiku,
apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa melakukannya? Aku hanya mantan istrinya, jadi percuma saja. Kamu tidak punya hak, kami juga tidak, Gelatik hanya tersenyum. Kami tahu bahwa Harvey sangat terampil, kami juga tahu dia memiliki ahli yang melindunginya. Dia jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang kami harapkan. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, menggunakan dirimu sebagai alat tawar-menawar adalah keputusan yang paling bijak yang kami miliki saat ini. Bagaimanapun, kami selalu mempersiapkan segalanya. Gelatik lalu melangkah maju dengan ekspresi acuh tak acuh. Jangan khawatir Nona Zimmer, aku tidak akan membunuhmu. Kemungkinannya, aku hanya akan mematahkan anggota tubuhmu untuk mengancam Harvey. Omong-omong, jika bukan karena Tuan Bauer memperingatkan kami untuk tidak mendekatimu, kami bahkan tidak akan tahu bahwa kamu sosok yang begitu penting buat Harvey. Kami bisa menghormati Tuan Muda Bauer, kami bisa mempertahankan hubungan, tapi sayang sekali, bagaimanapun hidup kita terlalu berharga, mengapa kita harus menyia-nyiakan nyawa orang-orang kita ketika kita bisa menggunakan seorang wanita dari negara H untuk menghadapi musuh?